قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسعا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه مصنف هذا الكتاب الشيخ زين الدين المليباري وجميع صوره وأفراه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا معلم شافي هذامي كي هجي سيفودين أمسر كي هجي سبيل الرشاد كي هجي مرشدي أن الله تغشاهم من رحمة المغفرة إلى درجاتهم في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علم المكين ويرزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مسجد التوبة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, segenap para pengurus Masjid At-Taubah, segenap para pecinta ilmu Allah, syariat Allah, yang mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa diberikan istiqamah untuk terus patuh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah dengan izin kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita mencari ridha Allah melalui majelis thalabul ilmi, majelis silaturahim, majelis makmurkan masjid, majelis syiar agama, dan majelis iktikaf dengan niat nawainal iktikaf madumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat iktikaf selama ada di masjid ini sunnah karena Allah ta'ala. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Ya, fadhil. Baca dah. Ya. Bab fadlus salatil maktubah.
Iya bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlu sholatil maktubah. Qala Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban ay mafruḍah mawqutah ay muqaddarah waqtuha wala tu'akhiru anhu. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ay shalawatil khams. Wa may yaf'al dzalika faqad humul khasirun. Wa akhrajahu Hakim an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal ma faradallahu ala ummati as-salawatul khams wa awal ma yarqaw min amalihim as-salawatul khams wa awal ma yas'aluna min amalihim as-salawatul khams wa man kana dhayya'a shay'an minha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala unzuru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min sholati tatimmuha biha ma naqasa min al-fardh wanzuru fi siyami 'abdi syahr Ramadan wa in kana dhayya'a shay'an minhu wanzuru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min siyami tatimmuha biha ma naqasa min as-siyam wanzuru fi zakati 'abdi wa in kana dhayya'a shay'an minha wanzuru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min shadaqatin tatimmuha biha ma naqasa min az-zakat. Yuqadu dhalika 'ala faraidillah wa dhalika bi rahmatillah wa 'adlihi wa in wajada fadlan wada'a fi mizanihi wa qila lahu udkhulil jannata masrura wa illam yujad lahu shay'un min dhalik amartu bihi az-zabaniyah ta'khudhuhu bi yadihi wa rijlaihi thumma yahdifu bihi finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Qabla an naqra'a hadzal kitab aqulu lakum jazakumullahu bi qiraatikum. Asallahu ayyakuna wasilatan ilaina bi barakati hadzal ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis salatil maktubati. Bab keutamaan salat yang diwajibkan. Maktubah isim maf'ul dari katabah, yang dituliskan. Qala Allah Ta'ala, qala Allah telah berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabah. Inna sesungguhnya, as-sholata itu sholat, kanat ada apa itu sholat, alal mu'minina atas setiap orang mukmin, kitaban halnya menjadi catatan. Apa yang dimaksud kitaban? Ai maksudnya mafrudon, difardukan, mauqutan yang sudah ditentukan waktunya. Ai-nya itu tuh penjelasan ai itu. Kalau dalam logatan Jawanya tegese, kalau dalam bahasa Melayu ini ai itu maksudnya. Jadi ai itu untuk menjelaskan. Jadi tafsiran itu ayat. Mauqutan yang sudah ditentukan waktunya. Ai maksudnya muqaddaron waktuha, halnya sudah tertentu. Waktuha itu waktu sholat.
maka tafreknya fala tu akhir anhu, fala maka janganlah tu akhir kamu akhirkan anhu daripada itu waktu sholat. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah membuat lalai kalian, alha yulhi, lalai. Apa yang membuat lalai? Amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga jangan membuat lalai auladukum, anak-anak kalian. Lalai dari apa? An dzikrillahi, dari zikir kepada Allah. Apa yang dimaksud zikir kepada Allah? Maksudnya yang dimaksud zikir, zikrullah, as-sholawatil khamsa, adalah sholat 5 waktu. Waman yaf'alu dzalika, waman dan barang siapa, yaf'alu dzalika yang melakukan hal itu, artinya lalai sholat gara-gara harta dan anak, faulaika, maka mereka itu humul khasirun, adalah orang-orang yang merugi. Jadi ini 2 ayat menjadi muqaddimah pada bab sholatil maktubah. Jadi ayat yang pertama intinya mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran Allah telah mencantumkan bahwa kita punya kewajiban melakukan sholat 5 waktu, dan waktunya itu sudah ditentukan. Maka falatu akhir, jangan dilalaikan, jangan dihilangkan. Yang dimaksud tu akhir tuh mengakhirkan, terus akhirnya habis tuh waktu, entar akhirnya habis tuh waktu, itu namanya falatu akhir. Kemudian ayat yang kedua dicantumkan dalam muqaddimah bab ini, intinya Allah mengingatkan kepada orang yang beriman, jangan sampai kita punya anak, kita punya harta melalaikan kita daripada zikrullah. Yang dimaksud zikrullah di sini adalah sholat 5 waktu. Siapa orang yang jadi lalai gara-gara harta dan anak ame urusan sholat, maka kata Allah khasirun, orang itu merugi. Lanjut. Wa akhrajal hakimu an ibni Umar radhiyallahu anhuma, wa akhraja, dan telah mengeluarkan siapa Imam Hakim, an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, telah berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallahu ala ummati as-shalawatil khamsa, wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatil khamsa, wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatil khamsa. Faman kana doyya'a syai'an minha, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, unzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min sholati tutimmuna biha ma naqasa minal faridoti, wanzuru fi siyami abdi syahri ramadhani, fa in kana dayya'a syai'an minhu fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min siyami tutimmuna biha ma naqasa minas siyami, wanzuru fi zakati abdi fa in kana doyya'a syai'an minha
fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin tutimmuna biha ma naqasa minaz zakati fayughadu dzalika ala faraidillahi wa dzalika bi rahmatillahi wa adlihi fa in wajada fadlan wada fi mizanihi wa qila lahu udkhulil jannata masruran wa in lam yujad lahu syai'un min dzalika umirtu bihi az-zabaniyata ta'khuduhu biyadaihi wa rijlaihi thumma yuqdhafu bihi finnari. Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, awalu, adapun yang pertama, maftaradallahu, ma apa-apa, iftarado yang telah memfardukan siapa Allah, ala ummati atas umatku, as-sholawatil khamsa adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu dan adapun yang pertama, ma perkara, yurfa'u yang diangkat, min a'malihim dari amal-amal umatku, himnya kembali ke umat, as-sholawatil khamsa adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu dan adapun yang pertama, ma yus'aluna min a'malihim, perkara yang ditanya, min a'malihim dari amal-amal umatku, as-sholawatil khamsa adalah sholat 5 waktu. Faman maka barang siapa, kana yang ada, doya'a menyia-nyiakan, syai'an akan sedikit pun, minha daripada sholawatil khamsa, yaqulullahu maka Allah berkata, tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang tabaraka, yang maha berkah dan maha tinggi itu berkata kepada para malaikat. Ini maksudnya apa kata Allah? Unzuru, lihatlah kalian, hal tajiduna, apakah kalian mendapatkan, li abdi pada hambaku, nafilatan minas sholati, akan yang sunnah dari sholatnya, tutimmuna yang kalian bisa menyempurnakan, biha dengan yang sunnah tersebut, ma apa-apa, nakoso yang kurang, minal faridoti dari yang fardu. Satu tuh sholat. Yang kedua kata Allah kepada malaikat, wanzuru dan lihatlah oleh kalian, fi siyami abdi pada puasa hambaku, syahri ramadhani pada puasa bulan Ramadan, fa'in maka jika karena ada doya'a yang mereka menyia-nyiakan, syai'an akan sedikit pun, minhu dari puasa Ramadan, fanzuru maka lihatlah oleh kalian, hal apakah tajiduna kalian menemukan, li abdi pada hambaku, nafilatan min siyamin, soal puasa sunnahnya, tutimmuna yang kalian bisa menyempurnakan, biha dengan puasa sunnah tersebut, ma apa-apa, nakoso yang kurang, li abdi pada hambaku, minas siyami dari puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanzuru lihatlah wahai para malaikatku, fi zakati abdi pada zakat hambaku, fa'in kana doya'a syai'an, fa'in maka jika kana ada pada hambaku, doya'a yang menyia-nyiakan, syai'an sedikit pun, minha dari zakat, fanzuru maka lihatlah kalian, hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin, hal apakah tajiduna kalian menemukan, li abdi pada hambaku, nafilatan yang sunnah, min shadaqatin dari sodakohnya, tutimuna yang kalian bisa sempurnakan, biha dengan sodakoh sunnah,
ma apa-apa nakoso yang kurang minaz zakati dari zakatnya. Kemudian fayughadu maka diambillah dzalika yang demikian itu ala fara'idillahi untuk menyempurnakan yang fardu yang sudah Allah fardukan. Wadzalika dan keterangan itu birahmatillah dengan sabab rahmat Allah wa adlihi dan keadilan Allah. Fa'in maka jika wajada mendapatkan fadlan akan kelebihan keutamaan, wadok maka letakkanlah fi mizanihi di dalam timbangan hambaku. Wakila dan katakanlah lahu kepada hambaku, udkhulil jannata masuklah engkau ke sorga, masruran dalam keadaan bergembira. Wa in lam yujad, wa in dan jika lam yujad tidak ditemukan lahu bagi si hamba syai'un sedikit pun min dzalika dari amal-amal yang tadi, umirtu bihi az-zabaniyata maka aku memerintahkan kepada malaikat zabaniyah ta'khuduhu untuk mencomotnya, mengambilnya itu hamba biyadaihi dengan kedua tangannya, warijlaihi dan kedua kakinya, summa kemudian yukzafu diseret bihi dengannya finnari ke dalam api neraka. Nah, itu hadis Rasulullah di antara lain berkaitan sholat fardu dan lain sebagainya. Di intinya dalam hadis ini bahwa yang diperintahkan oleh Allah itu pertama sholat fardu. Yang pertama diangkat amalnya itu sholat fardu. Yang nanti ditanya pertama itu sholat fardu. Maka apabila kita menyia-nyiakan, nanti malah Allah bilang kepada malaikat, hei malaikat, ente dapat gak, lihat gak kerjaan hambaku yang sunnah, sholat sunnahnya ada gak? Kalau emang ada, nah itu bisa menyempurnakan kegompalan sholat fardunya. Kemudian pada masalah yang lain sholat juga, selain sholat adalah malaikat suruh ngeliat kepada puasa berkaitan Ramadan. Kalau emang ada yang disia-siakan puasa Ramadan, itu malaikat suruh kontrol lagi, itu hamba pernah ngerjain sholat sunnah enggak? Kalau emang pernah, itu bisa dijadiin bahan untuk menyempurnakan kegompalan ibadah puasa Ramadan dia. Kemudian juga zakat begitu juga. Andai kata hambaku ada yang menyia-nyiakan zakat, maka hei malaikat, ente kontrol dia pernah melakukan zakat sunnah gak, atau infak atau sodako sunnah gak. Kalau emang pernah, maka itu bisa jadi bahan buat kamu untuk menyempurnakan kegompalan zakat hambaku gitu. Tapi kalau emang nggak ada yang gompal, malah yang dilihat fadlan, lebih bagus, utama, maka taruhlah kelebihan keutamaan sholat, zakat, puasa tersebut fi mizanihi, di dalam timbangan amalnya. Maka nanti bakal ada perintah, masuklah ente ke sorga masruron dalam kebahagiaan. Tapi kalau nggak ada ditemukan sama sekali, yang wajibnya kagak, yang sunnahnya kagak, maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu anak buahnya malaikat Malik, penjaga neraka. Jadi komandan itu malaikat di neraka tuh namanya zabaniyah. Jumlahnya ada 19. Makanya dalam riwayat, kalau dalam buku hikmah, Bismillahirrahmanirrahim, itu hurufnya ada 19. Itu sebagai isyarah jumlah malaikat 19 malaikat zabaniyah. Maka di antara amalan keutamaan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sekian kali
maka itu akan diselamatkan dari kekejaman malaikat Zabaniyah. Nah, jadi malaikat Zabaniyah itu diperintahkan kalau emang gak ditemukan apa-apaan pada hambaku, suruh tarik tuh orang, ikat kedua tangannya, ikat kedua kakinya, seret dia ke neraka gitu. Naudzubillah wal iyadzubillah. Jadi intinya bahwa amalan sunnah bukan menggantikan amalan wajib, bukan. Amalan sunnah cuman menyempurnakan. Jadi jangan kita bilang, biarin dah saya kagak kodok Ramadan, yang penting saya udah puasa Rejab sebulan. Kagak keganti. Biar kata kita puasa Rejab sebulan juga, kalau kita masih utang Ramadan tetap kagak keganti kalau masih ada kodok Ramadan. Makanya kalau dalam niat puasa nggak boleh kita gabungin yang wajib sama yang sunnah. Saya niat sekalian kodok Ramadan sekalian niat puasa Rejab, nggak bisa. Kodok Ramadan ya kodok Ramadan, puasa nadar ya puasa nadar. Jadi yang wajib ya sendirian gitu. Nah, jadi itu intinya hadis yang pertama berkaitan dengan sholat 5 waktu. Kemudian wa muslimun, yang dimaksud wa akhraja muslimun, atofnya ke akhraja tuh yang di dalam kurung di atas. Wa muslimun wa akhraja muslimun, dan telah mengeluarkan hadis siapa? Imam Muslim. An Jabir, dari Jabir. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus sholawatil khamsi kamathali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yaumin khamsa marratin fama yabqa dzalika minad danasi. Rasulullah pernah bersabda, mathalu, adapun perumpamaan, as-sholawatil khamsa, adapun perumpamaan sholat 5 waktu itu, kamathali, seperti perumpamaan nahrin, sungai, jarin yang mengalir, adbun yang tawar, seger, ala babi ahadikum, di depan pintu rumah kalian, yaghtasilu, dan mandi di antara kalian, fihi, di dalam sungai tersebut, kulla yaumin, setiap harinya, khamsa marratin, 5 kali. Fama yabqa, maka tidaklah tersisa, manafi, fama yabqa, maka tidaklah tersisa, dzalika minad danasi, dari hal itu, minad danasi, daripada kotoran. Jadi sholat 5 waktu di antara riwayat kata Rasulullah diumpamakan kayak sungai depan pintu rumah kita. Jadi asal kita buka pintu ada sungai seger banget, bersih, namanya adbun. Adbun itu tawar, bersih, seger, adbun. Jadi begitu kita buka pintu ada aliran sungai yang bersih, seger, dan itu kita mandi 5 kali sehari. Begitu kita mandi itu kotoran danas, danas itu kotoran akibat dosa, namanya danas. Nah itu semua pada bersih semua tuh sehari 5 kali. Berarti mafhumnya, andai kata ada orang yang nggak pernah sholat 5 waktu, di situ nggak ada sungainya, dan otomatis dia nggak pernah mandi, dan otomatis kotoran dosanya tuh kagak pernah hilang. Naudzubillah. Itu mafhumnya begitu. Kemudian wa ahmadah an abi durrin an abi dzarrin, wa ahmada, dan dikeluarkan, dan wa ahmada, dan mengeluarkan siapa? Imam Ahmad, an abi dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja zamanus sita'i wal waraqu yatahafat fa akhadha bi ghusnaini min syajaratin qala faja'ala dzalika yatahafatu
faqala ya Aba Dzarrin, faqultu labbaika ya Rasulullah. Faqala innal abdal muslima la yusalliyas salata yuridu biha wajhallahi fatahafat anhu dunubuhu kama tahafat hadzal waraqu an hadhihi syajarati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar kharaja fi zamanis syita, pada musim dingin syita, li'ila fi Quraisy, itu ada syita iwasoif, musim dingin. Wal waraqu, dan adapun dedaunan, ya tahafat, itu pada rontok. Fa akhoda, maka kemudian beliau mengambil bi ghusnaini, ada 2 cabang, min syajaratin, dari pohon. Qala, kemudian berkata, faja'ala dzalika yatahafatu, maka menjadikan hal itu yatahafatu, saling merontok. Qala, maka bertanya, faqala ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar. Fakultu, maka kemudian aku jawab, labbaika ya Rasulullah, labbaik ya Rasul. Faqala, maka kemudian Rasul bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, al muslima, yang muslim, la yusalliyah, yang telah melakukan sholat, as-sholata, akan sholat, yuridu, yang dia hanya ingin, biha, dengan sebab sholatnya, wajhallahi, mengharap ridho Allah, fatahafat, maka berguguranlah, anhu, daripada itu hamba yang muslim, dunubuhu, akan dosa-dosanya, kama tahafat hadal waroku, sebagaimana berguguran hadal waroku, daun ini, an hadhis syajarati, dari pohon ini. Jadi Rasulullah pernah keluar di musim dingin, kemudian ada Abu Dzar, itu daun pada rontok-rontok. Nah, ada 2 ghusnun, 2 dahan kecil, itu Rasul bilang ini pada rontok nih. Nah, kemudian Abu Dzar, kemudian akhirnya labbaik ya Rasul. Akhirnya Rasul bilang sambil ngunjukin yang rontok tuh, 2 rontokan itu, ini hambaku yang muslim, itu kalau dia sholat, melakukan sholat hanya mencari wajah Allah, artinya ridho Allah, hanya karena Allah, maka dosanya rontoknya, semua dosanya rontok nih, kayak daun-daun yang jatuh dari pohon ini gitu. Jadi Rasul mentamsilkan rontokan dosa seperti rontokan daun di musim dingin gitu. Kemudian wa Tabraniyu wal Baihaqi, dari Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Apa kata Rasulullah? Annal abda idza qama yusalli ata bidunubihi kulliha fawadu'at ala ra'sihi wa atiqaihi fakullama roka'a au sajada tasaqatat anhu dunubuhu. Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, annal abda, bahwa seorang hamba, idza, apabila, qoma, mendirikan atau berdiri, yusolli, yang dia pengen sholat, ata bidunubihi, dia datang bidunubihi, dengan bawa banyak dosa, kulliha, semua dosanya itu, fawadoat, maka ketika dia meletakkan ala roksihi, kepada kepalanya, wa atiqaihi, dan kedua pundaknya,
fakullama maka ketika roka'a dia ruku wasa'au sajada atau ketika dia sujud tasakotot maka gugurlah anhu dari itu hamba dunubuhu dosa-dosanya hamba. Jadi kata Rasulullah, apabila seorang hamba dia berdiri ingin melakukan sholat, nah ketika dia sholat dosanya banyak tuh. Begitu dia taruh palanya, begitu dia nundukin taruh palanya dan nundukin pundaknya, maksudnya pundak itu ruku, maksudnya kepala itu sujud. Jadi begitu itu hamba ruku, begitu hamba itu sujud, maka tasakotot, maka rontoklah, berjatuhanlah dosa-dosa itu hamba. Fadilahnya semuanya nih, keutamaan. Terus wa muslimun, hadis dari Imam Muslim, ini hadis sahih semua nih. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kalau kitab ini perawinya ditaruhnya di depan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'ahu wa khusu'ahu wa ruku'ahu illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha minad dunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalikad dahru kullahu. Dari Imam Muslim Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Ma, tidaklah min imri'in muslimin, dari seseorang yang muslim, yahduruhu sholatun maktubatun, yang dia menghadirkan sholat wajib, yang dia melakukan sholat wajib, fayuhassinu hassana yuhassinu, fayuhassinu maka kemudian dia perbagus wudu'ahu akan wudu'nya, wa khusu'ahu dan akan khusyuknya, wa ruku'ahu dan akan rukuknya, illa tidaklah terkecuali kanat maka ada itu sholat lahu bagi itu muslim kafarotan halnya menjadi tebusan lima qablaha minadz dzunub dari yang sebelum dari dosa-dosanya, malam yakti selama dia tidak pernah datang kabirotan melakukan dosa besar, wadzalika dahru kullahu, dan hal itu ad-dahru kullahu itu setahun semuanya tuh. Jadi di antara kemuliaan sholat fardu, siapa orang yang melakukan sholat fardu terus wudunya dicakepin, sunnahnya dipakai, doanya dipakai, bukan cuman yang fardu, rukuknya dibenerin, disempurnain, sujudnya disempurnain, khusyuknya disempurnain, dibagusin, maka sholat yang model begitu kata Rasulullah itu jadi kifarat, jadi tebusan dosa-dosa yang pernah ada dalam dirinya selama dia tidak pernah melakukan dosa besar. Jadi dosa besar tidak termasuk berarti. Jadi itu bisa ngerontokin dosanya tuh. Itu ada kaitannya kemarin sampai fadilah wudu tuh ada juga kemarin. Wal Baihaqu an Anasin, wal Baihaqu, dan hadis ini dari Imam Baihaqi. An Anasin, dari Anas, Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min hafizaini yarfa'ani ilallahi ta'ala bisolatin rajulun ma'a solatin illa qala Allahu ta'ala ushidukuma anni qad ghafartu li abdi ma bainahuma. Itu titik sampai situ. Kata Rasulullah dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, ma, tidaklah
min hafizaini, dari dua malaikat penjaga, yarfa'ani, yang selalu mengangkat amal, ilallahi, kepada Allah, setoran ke Allah. Apa yang diangkat? Bisolati rojulin, dengan amal sholatnya seseorang, ma'a sholatin, beserta sholat yang satunya lagi, illa, tidaklah terkecuali, qalallahu ta'ala, Allah telah berfirman, ushhidukuma, aku telah menyaksikan kalian berdua, anni qad ghafartu li abdi, anni, bahwa saja aku, qad ghafartu, sungguh telah mengampunkan, li abdi, pada hambaku, ma bainahuma, dari antara kedua sholat tersebut. Gitu. Jadi kata Rasulullah, ada dua malaikat penjaga yang selalu laporan ame Allah berkaitan amal kita. Begitu amal kita pengen disolatin, dua sholat, nah setiap amalan dibawa dengan satu sholat dan dua sholat yang satunya lagi, maka sebelum ngadep kemudian Allah udah bilang kepada itu malaikat, aku menyaksikan engkau mencatat itu amalan dua sholat pada hambaku, maka aku sudah ampunkan antara sholat dengan sholat yang berikutnya apa yang dilakukan oleh hambaku. Gitu. Itu intinya, bahwa hadis itu menjadi, sholat itu menjadi tebusan dosa buat seseorang hamba. Wa fi kitabiz zawajiri, berapa menit lagi? Itu ini panjang nih, kitabiz zawajiri. Udah cukup deh. Kitabiz zawajiri oh ini agak panjang. Iya, agak panjang. Wa fi kitabiz zawajiri, dan di dalam kitab zawajir, li syaikhina, di dalam menurut di dalam kitab zawajir, li syaikhina, bagi syekh kami, khotimatil muhaqqiqin, yakni yang menjadi penutup muhaqqiqin, ahli tahqiq. Siapa? Syekh Ahmad bin Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, waroda, telah datang fi haditsin, di dalam satu hadis. Ini saya langsung artiin aja nih, enggak saya baca dulu. Jadi ada di dalam kitab Zawajir itu susunan Syekh Ahmad bin Hajar al-Haytami. Kan ada dua Ibnu Hajar. Yang pertama ada Ibnu Hajar al-Haytami, itu urusan hadis, urusan fikih. Ada Ibnu Hajar al-Asqalani, itu urusan hadis. Nah, ini di dalam satu hadis Syekh Ibnu Hajar al-Haytami ini, itu ada hadis Rasulullah yang berbunyi, man hafazoh, siapa orang yang memelihara atau menjaga ala sholati, pada sholat 5 waktu, maka apa untungnya? Akramahullahu, maka Allah akan memuliakan, bi khamsi khisolin, dengan 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? 1. Yurfa'u anhu diqul aisy. Yang pertama, akan diangkat atau dicabut anhu, dari orang tersebut, diqul aisy, kesempitan hidupnya, kesusahan hidupnya akan dicabut. Yang kedua, apalagi yang akan dicabut? Wa adabul qabri, dan adab kuburnya.
Kemudian apalagi wa yu'tihillahu, dan Allah akan memberikannya kitabahu, catatan amalnya, biyaminihi, dari sebelah kanannya. Terus yang berikutnya wa yamurru, dan dia bisa lewat ala siroti, di atas jembatan sirot, kalbarqi, seperti kilat. Dan yang terakhir, yang kelima, wa yadkhulu, dan dia bisa masuk al jannata, ke sorga, bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Jadi itu 5 orang yang selalu hafazo. Di sini katanya hafazo. Kalau hafazo itu memelihara, jadi bukan cuma mengerjakan. Yang namanya memelihara atau menjaga, kata hafazo itu tingkat yang paling tinggi tuh. Makanya dikata hafazo. Makanya kalau dalam tasawuf, sholat itu ada dawamus sholat, ada usholah, iqamus sholah, dawamus sholah, terakhir hifzus sholah. Dari kata hafazo. Kalau hafazo itu menjaga, memelihara. Ibarat kita melihara ayam, sekarang kita pelihara, bulan besok tambah gede itu ayam, namanya meliharanya sukses. Kita melihara kambing sekarang, 2 bulan lagi tambah montok, itu namanya meliharanya bagus. Sama kita melihara sholat kita sekarang ame bujangan dulu beda. Jadi jangan sama sholat kita bujangan ame sekarang. Itu kalau masih begitu-begitu juga, itu belum hafazo. Nah, orang yang udah bisa hafazah sholat dapat 5 kemuliaan tadi, dapat 5 kemuliaan dari Allah. Di antaranya, 1, Allah hidupnya nggak bakal sempitin, dicabut adab kuburnya. Yang ketiga, Allah nanti kasih rapot amalnya dari sebelah kanan, lewat jembatan sirot, bisa kayak sekilat menyambar. Yang kelima, bisa masuk surga tanpa dihisap. Itu bagi orang yang mau hafazo. Tapi sebaliknya, waman tahawana, dan barang siapa yang meremehkan, ini nih yang serem nih, anis sholati, dari sholat 5 waktu, aqobahullahu, maka Allah akan mengadab, mengikob, menghukum, bi khamsi asroti uqubatin, dengan 15 hukuman. Khamsatun fid dunya, 5 ada di dunia. Apa itu yang 5 di dunia? 5 di dunia. Wa thalathatun indal maut, 3 menjelang kematian. Wa thalathatun fi qabrihi, dan 3 lagi di dalam kuburnya. Wa thalathatun inda khurujihi minal qabri, dan 3 lagi begitu keluar dari kuburannya. Jadi orang yang meremehkan sholat nanti dapat hukuman 15, 10 di dunia, 5 di dunia, 3 lagi mau mati, 3 lagi sekarat, 3 lagi di kuburan, 3 lagi begitu keluar dari kuburan. Fa'ammal lawati fid dunya, adapun 5 perkara yang di dunia, apa itu? 1, fal ula, maka adapun yang pertama, yunza'ul barokatu, dicabut keberkahan, min umrihi, dari umurnya. Tuh, naudzubillah, berkah umurnya dicabut. Wathaniyatu, yang kedua kalau masih di dunia, yumhi simas solihin min wajihi, dihapus simanya solihin min wajihi, dari wajahnya. Jadi dari wajahnya nggak ada simanya, nggak ada aura solihinnya dicabut dari wajahnya. Yang ketiga kalau di dunia, kullu amalin, setiap amalannya, yakmaluhu, yang dia udah kerjain, layak juruhullahu, Allah tidak kasih pahala alaihi, atas orang tersebut. Itu tuh, naudzubillah. Yang keempat, warabi'atu, dan adapun yang keempat, la yurfa'u lahu, tidak diangkat lahu baginya, doaun, doanya, ila sama ke langit, doanya kagak bakal diangkat ke langit. Wal khamisatu, dan yang terakhir yang kelima, laisa lahu hazzun fi du'ais sholihin, laisa lahu, tidak ada baginya, hazzun, bagian, fi du'ais sholihin, pada doanya orang-orang sholihin. Jadi nggak termasuk, nggak kecipretan dia.
Orang-orang soleh berdoa, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, itu orang yang remen sholat nggak termasuk tuh, nggak kebagian dia. Hazun, laisalahu hazun, dia nggak termasuk bagian doanya orang-orang soleh. Naudzubillah. Walaupun orang soleh bilang Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, tapi karena ada orang yang sudah meremehkan sholat, dia nggak termasuk tuh. Naudzubillah. Kemudian bagian yang kedua, wa ammal lati yusibuhu indal maut, adapun orang yang meremehkan sholat dapat kena hukuman, dia bakal tertimpa indal maut, ketika matinya, ketika pengen mati. Apa yang ketiga tersebut? Fal'ula, adapun yang pertama, annahu, bahwasanya yamutu dalilan, dia bakal mati dalilan, terhina. Naudzubillah. Orang yang ngeremehin sholat matinya nanti terhina, dalil. Naudzubillah. Wathaniyatu, dan yang kedua, yamutu ja'ian, dia mati ja'ian, dalam keadaan lapar. Naudzubillah. Wasalitsatu, dan adapun yang ketiga, yamutu atsyanan, dia bakal mati atsyanan, dalam kehausan, walau sekalipun suqiya, dia dikasih minum biharid dunia, seluas air lautan di dunia, maruya min atsihi, tidak bakal bisa menghilangkan ausnya itu. Naudzubillah. Jadi matinya bakal terhina, kelaparan, kehausan, jadi ngap-ngapan kalau kata ikan mah. Itu orang yang suka ngeremehin sholat, siksanya. Wa ammal lati yusibuhu fi qabrihi, adapun siksa atau hukuman yang dia bakal dapat di dalam kuburnya, yang pertama, fal'ula, adapun yang pertama, yudayiku alaihil qabru, akan disempitkan atasnya al qabru, kuburannya, hatta, sehingga takhtalifa, pecah, adlauhu, tulang iganya, digencet ame kuburannya sendiri. Watsaniyatu, dan adapun yang kedua, yuqodu alaihil qabru, dinyalakan alaihil qabru, pada kuburannya, naron, api, yataqallabu, yang bergolak, alal jamri, di atas bara api, lailan wa naharon, malam dan siang. Naudzubillah. Bara api menggolak begitu tuh, yataqallabu, di atas bara api dia. Wasalitsatu, dan adapun yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi, yusallitu, akan diberikan alaihi, padanya, fi qabrihi, di kuburan. Apa akan dikirimkan? Apa? Thubanun, ular besar, ismuhu, nama ular tersebut, Sujaul Aqra, namanya Sujaul Aqra. Ainahu, kedua mata itu ular, minarin, dari api. Wa azfaruhu, dan kuku-kukunya itu ular, min hadidin, dari besi. Kulla zafrin, setiap kukunya, masiratan, panjangnya, masirota yaumin, sepanjang perjalanan satu hari. Yukallimul mayyitu, dan itu ular akan ngomong kepada si mayit. Fayaqulu, maka ular itu akan berkata, ana Sujaul Aqra, saya adalah Sujaul Aqra. Wasautuhu, dan suaranya, mithlur ra'dil qasifi, seperti kilat yang menyambar. Yaqulu, dan ular itu berkata, amaroni, aku telah amaroni Allahu, aku telah diperintahkan Allah, an adribaka, untuk memukulmu, ala tadyi'i sholati subhi ila tulu'is syamsi, karena engkau telah melalai-lalaikan sholat sampai datangnya terbit matahari. Wa adribaka, dan aku disuruh memukulmu, ala tadyi'i sholati zuhri ilal asri, karena engkau telah melalaikan sholat zuhur sampai datangnya asar. Wa adribaka, dan aku disuruh memukulmu, wa adribaka, dan aku disuruh memukulmu, ala tadyi'i sholatil asri ilal maghrib, karena engkau telah melalaikan sholat asar, akhirnya datang waktu maghrib. Wa adribaka, dan aku disuruh memukulmu, ala tadyi'i sholatil maghrib ilal isya, karena engkau telah melalaikan sholat maghrib, akhirnya datang waktu isya. Wa adribaka, ala tadyi'i sholatil isya ilal fajri, dan aku suruh memukulmu karena engkau telah melalaikan sholat isya ilal fajri, sampai datangnya sholat fajar, sholat subuh. Fakullama, maka setiap kali, doroba, dorbatan, dipukul satu kali, yahusu fil ardi, maka dia
terpendam fil ardi di bumi sabaina dirohan sepanjang 70 hasta. Fala yazalu fil ardi, dan itu terus-terusan fil ardi di bumi muadzaban, diadab terus sampai begitu terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat datang. Naudzubillah tuh. Wa ammalati tusibuhu indal khuruji minal qabri, dan adapun siksa yang ditimpakan ketika keluar dari kuburan bagi orang yang melalaikan sholat, satu fi mauqimil qiyamah, nanti di tempat kumpulnya di hari kiamat, fasiddatul hisab, dan yang kedua akan dihisabnya akan dipersulit, wasukhtir rabbi, dan akan mendapatkan murkanya Tuhan, wadukhulun nari, dan akan masuk ke neraka. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu hadis Rasulullah yang sangat panjang. Ada yang kabar, kalau Rasulullah begitu tuh, kabar gembira dikasih tahu, tapi kabar yang kurang seneng dikasih tahu. Jadi objektif, yang enak dikasih tahu, yang gak enak dikasih tahu. Jadi orang yang menjaga sholatnya bakal begini, hidupnya bakal begini, hidupnya bakal begini, enak, pokoknya berkah rezekinya, terus nanti matinya juga enak, lewat jembatannya enak, masuk surga tidak dihisap. Tapi orang yang meremehkan sholat juga dikasih tahu sama Rasulullah. Jadi ada 15 hukuman. Nah, ini diantara yang harus kita ingat-ingat nih, ya minimal buat keluarga kita dah. Dulu hadis ini saya pernah ketik tuh, rapi gitu ketik, jadi buat ditempelin di rumah, karena ini sangat penting diketahui sama keluarga, minimal keluarga kita dah. Jadi siapa yang melalaikan sholat, dia bakal mendapatkan hukuman 15, 5 di dunia, sisanya itu ada yang menjelang mati, ada yang dikuburin, ada yang pas bangkit dari kuburnya. Nah, ini juga boleh juga nih, atau insya Allah kalau masih ada catatannya nanti minggu depan saya bawa, mudah-mudahan masih ada, saya juga lupa naruh di mana. Yang jelas ini baik, atau mungkin kalau Bapak mau tulis sendiri juga bagus ini. Jadi yang jelas ini buat warning, minimal buat keluarga kita aja dulu. Jadi tempel di kamar anak kita, kambal ditempel di ruangan ini. Jadi buat inget-ingetan bahwa nggak boleh sembarangan ngeremehin sholat gitu. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca berkaitan dengan kemuliaan salat 5 waktu yang sudah diawali dengan firman Allah dan beberapa hadis oleh Musannif, mudah-mudahan menjadi bagian catatan buat kita untuk kita senantiasa untuk menjaga sholat 5 waktu kita terkhusus, dan kita tambah lagi dengan berbagai macam sholat-sholat sunnah untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'fani karim, wa'fani karim, wa'fani karim ya rahman rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bibarakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dhunubana, ustur lana ayubana, ikshif lana kurubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dhurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal majlis al mubarak fi masjid at-taubah bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.